Attack on Titan. Gua beruntung banget diundang untuk nonton duluan movie-nya di bioskop bareng sama para fans lainnya. Dan gua akan menjelaskan sebuah fenomena yang menarik yang baru saja gua rasakan ya. Gua berasa kayak nonton sebuah hal yang gua belum tonton. Serius, gua merasa aneh. Seriusan, gua merasa aneh dan gua nikmatin. Seru banget gue nonton di bioskop, dan memang lah apapun yang kita tonton di bioskop itu beda lah sama apa yang kita tonton depan layar laptop kecil sambil tengkurep. Jadi bagaimana review gue mengenai Attack on Titan The Last Attack? Attack on Titan The Last Attack ini sebenarnya telat banget. Yes, ini telat banget karena harusnya di tahun 2024 pertengahan itu sudah rilis di Jepang. Dan baru masuk ke Indonesia di 2025 Februari. Jadi ya memang ini telat banget. Jadi harusnya udah tayang dari kapan tahu. Tapi ya biasalah, Jepang dan Indonesia tuh kadang-kadang suka... Ya gitulah, Haikyuu aja kita telat banget, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Gue di sana diundang, terima kasih buat teman-teman yang udah ngundang. Seru banget bisa ketemu para fans, nonton bareng, dan kebetulan gue juga sedikit animation di sana dan sedikit berpose-pose seru dengan teman-teman yang cosplay Attack on Titan. Dan bagaimana dengan movie-nya? No? Apakah ini milking? Apakah enggak? Oh, ini sangat milking. It's very milking. Ini sangat milking. Buat yang belum tahu, selain ini tayangan telat di Jepang, sebenarnya Attack on Titan Part 3 The Last, apa sih gue lupa, banyak banget lah istilah-istilah, The Last, Final Season dan lain. Pokoknya ini semuanya udah tayang duluan di OTT kalau kalian tahu. Jadi udah tayang dan gue udah bikin reviewnya yang ini, yang dimana gue suka banget. Dan gue sempet bilang di video tersebut bahwa gue bilang ini kualitasnya kualitas bioskop, harusnya nonton bioskop. Makanya gue nonton lagi di bioskop dan gue seneng. Dan ternyata gue pikir gue akan melihat hal yang sama dan udah gue tonton gitu. Tapi entah kenapa enggak. Jadi gini. Ada beberapa faktor yang pengen gue jelaskan, tapi sebelum ke situ gue akan kasih tahu dulu intinya. Lu kalau misalnya mau nonton nggak? Kalau lu bener-bener udah hafal, lu punya photographic memory terhadap apa yang terjadi di Attack on Titan The Last Attack yang terakhir yang bisa lu tonton di berbagai macam OTT, sayang sih. Tapi kalau lu punya itu, tapi lu bisa menikmati sebuah tontonan dengan set suara yang bagus, lu bisa ngerasain rumbling, yes. Jadi adegan rumbling tuh, lu tanya yang nonton di bioskop, itu lantai gue nggak tahu kenapa bisa getar, gue bingung. Jadi mungkin sound buffernya atau gimana ya, kayak deng, jadi ngegeterin semua, itu berasa banget. Itu berasa banget gue ngomong, jadi kayak gitu. Dan berbagai macam sound design dan visual yang lebih apik, menarik ditaruh di bioskop, itu menyenangkan sekali. Dan habis itu ya ketemu para fans dan dapat merch, itu yang keren sih. Selain dari itu, ya nggak usah. Kalau lu mau hemat duit, hemat aja, it's okay. Tapi apa yang bikin luar biasa Attack on Titan The Last Attack ini menurut gua ya, yang bener-bener menurut gua luar biasa adalah gua seperti lupa semuanya. Faktornya banyak. Pertama, bisa jadi gue terlalu ngefans. Gue suka banget, seperti yang kalian udah lihat reviewnya. Ini menurut gue, anime ini yang terakhir bener-bener mengkoreksi banyak hal yang mengecewakan di manganya. Seperti bagaimana cringe-nya Eren Sims di sini bener-bener dirubah dan diganti dialognya menjadi chat Eren. Beneran beda. Dan gue udah tonton itu di OTT, tapi tiba-tiba pas nonton di bioskop, gue tetap nyentuh lagi. Terus ada yang beda nggak? Bener-bener hampir nggak ada kayaknya, nggak ada yang beda gitu loh. Tapi kayak gue lupa aja, ngerti gak sih lo? Kayak tiba-tiba gue lupa gue pernah nonton anime ini. Tiba-tiba gue lupa gue udah nonton ini. Tapi mungkin faktor pertama tadi karena gue ngefans banget, dan yang kedua adalah jaraknya ya. 2 tahun kan, hampir 3 tahun kan kita yang di TV sama yang di bioskop. Dan gue udah bilang ini harusnya tayang di bioskop. Dan memang gue udah janji sama diri gue, kalau misalnya emang ini tayang di bioskop, gue tonton. Dan gue beneran tonton. Gue udah lihat Jepang udah keluarin, di Indonesia telat, gue langsung kayak aduh gitu. Tapi ternyata ada akhirnya di Indonesia. Gue pikir gak bakal masuk, dan gue tonton. Dan banyak banget fans yang masih mau nonton. Dan selama nonton tuh kayak tiba-tiba gue lupa gitu. Kayak ya gue tahu adegan ini, tapi kok kayaknya beda ya gitu. Kayak sumpah ini gue ya, intinya nggak ada yang beda. Intinya nggak ada yang beda. Ada dikit mungkin ya, beberapa gue nggak hafalin apa aja yang beda. Yang jelas ada beda terakhir adalah ada scene tambahan di paling akhir, yang dimana itu sebenarnya fun fact adalah extra stories yang biasanya ada di manganya Attack on Titan, namanya Attack on School kalau nggak salah ya. Bukan yang chibi-chibi itu, bukan, beda lagi. Jadi kayak ketika Attack on Titan di dunia nyata gitu, yang dimana Eren jadi anak culun tapi berbasiskan kebenaran dan keadilan. Armin jadi incel internet, dan Mikasa jadi gotik gitu. Terus itu ada adegan nanti di akhir, dan itu di beberapa chapter manganya juga kalau nggak salah ada, gue sempat lihat di internet. Itu aja yang beda. Pas gue tonton dan gue selesai nonton, dan akhirnya gue nonton lagi,
yang di Netflix kalau nggak salah. Iya, nggak ada beda gitu, ngerti gak sih lu? Kayak tapi kok gua ngerasa beda gitu ya. Mungkin experience nonton di studio dan di layar lebar gitu dan bareng para fans dan ngerasain geter-geter rumbling itu yang bikin beda, bener-bener beda. Itu experience gua, men. Dan itu gua kaget loh. Ini pertama kalinya gua lihat apa yang selama ini gua tonton di mungkin PC atau mungkin kalian nonton di laptop, gua pindahin ke layar gede, emang beda. Beda banget. Ini berasa banget. Milking nggak, no? Milking. Gua terima milking ya. Gak semua milking salah. Nggak tahu ya kenapa ketika orang bilang milking tuh lu pada sebel gitu. Gak selamanya milking itu salah ya. Gimana ya? Bisnis ya milking gitu. Tapi ada yang terlalu milking sampai sapinya kurus banget itu. Ini menurut gua oke. Masih oke. Oke, sorry gue mesti bandingin sama Kimetsu no Yaiba. Yang dimana menurut gua beda. Walaupun milking, tapi nonton recap di bioskop itu beda. Menurut gua, silakan tidak setuju, tapi menurut gua beda. It's not okay. Ya, sensasinya beda sekali. Sangat-sangat jauh dari kata main lah gitu buat fans. I don't think so. Yang kedua, Attack on Titan yang Mugen Train deh. Kok Attack on Titan, sorry, Demon Slayer yang Mugen Train. Gua nonton di bioskop terus nonton di TV, kan beda gitu kan. Kalau kita, kalau dulu ada dulu di bioskop, ternyata ujung-ujungnya juga masuk ke TV biasa gitu kan. Nah itu yang di TV biasa dibagusin sih ya. Tapi ya kayak milking, ya again nggak selamanya oke, nggak selamanya nggak oke juga. Tapi gue masih ya udahlah gitu. Bagus-bagus juga toh gitu. Tapi pas nonton di TV kurang sensasinya, ngerti gak sih lo? Ternyata emang ini mungkin trik kapitalis yang bagus nih buat para kapitalis di luar sana gitu. Ternyata sebagai penonton gue lebih appreciate ketika apa yang udah gue tonton di TV dan ternyata bagus, lu taruh ke bioskop itu jauh lebih worse dibandingkan kebalikannya. Udah ada di bioskop, kita tonton lagi di TV, kurang. Nggak semua, tapi setidaknya ini 2 contoh dasar dan itu yang gue rasain karena ini pertama kalinya banget. Iya, gue ingat kayaknya dalam hidup gue nggak pernah ngelakuin itu, yaitu adalah nonton anime di TV-nya dulu atau di laptop dulu, terus habis itu ke bioskopnya nonton hal yang sama. Dan itu adalah sensasi yang gue rasain di Attack on Titan The Last Attack. Gak ada yang berubah kayaknya, seriusan gak ada yang berubah. Mungkin kalian tahu ada yang berubah, ada yang beda-beda, tapi gue bener-bener gak merasakan dan tetap bagus, tetap luar biasa. Malah jadi jauh lebih bagus, experience yang berbeda. Gue nikmatin banget, gue bener-bener kayak wow, kok gue lupa ya ada ini, kok gue lupa ya. Gue berasa kayak ada beberapa scene yang kayaknya belum gue lewat atau gue kelupaan, tapi yang gue ingat banget yang scene Eren sama Armin. Gue sangat banget inget scene itu karena itu hal yang paling melekat di memori gue karena itu yang diperbaiki sama Pak Haji di manga daripada anime yang gue bilang Eren Sims berubah jadi Eren Chat di anime. Situ yang sangat gue ingat. Tapi yang lainnya gue kadang-kadang lupa, terutama yang rumbling, yang bocil-bocil mejret, bayi yang kelempar, berantem-berantemnya gue kayak masih ingat masih sama ya berantem-berantemnya, tapi yang pas sensasi rumbling di bioskop itu menurut gue luar biasa beda banget. Sumpah sensasi awal-awal rumbling itu di bioskop sungguh pengalaman yang berbeda, yang menyenangkan, yang ternyata keren kalau dibikin di bioskop, ikutan geter semuanya dan menyenangkan sekali. Dan tentu sensasi tonton sama para fans. Gue ingat banget pada saat beberapa adegan belakang gue kiri kanan cekegukan gitu udah menahan nangis. Gue pun keluar air mata. Sekali lagi keluar air mata pada gue udah tahu jalan ceritanya. Tapi luar biasa. Luar biasa sekali. Seru. Apa kalau menyarankan orang-orang untuk nonton? Yes, lu tonton. Kalau lu pengen sensasi yang berbeda dan lu pengen tahu apa yang gue rasain gitu. Jangan nonton dulu yang di OTT ya. Lu gak usah ingat-ingat. Lu tonton, lu beli tiketnya ya, lumayan ada yang fan screening kan, ada dapat merch dan lain-lain. Lu tonton, terus coba lu lihat. Ih, beda ya rumblingnya gitu. Tapi sama. Coba ada kayak gitu gak? Gue semua scene sama. Tapi kok beda ya pasti itu yang menarik dari pengalaman gue, dari experience gue lah pokoknya. Dan gue sih pengennya lu pada juga merasakan apa yang gue rasakan ya. Dan ini menarik sekali untuk jadi pengalaman hidup. Tapi buat kalian yang udah nonton atau yang belum nonton gimana, coba komen di bawah. Singkatnya dari video ini adalah kalau lu nggak percaya akan experience indera yang lain daripada diri lu ya, lu nggak mau buang-buang duit, ini akan nggak menyenangkan buat lu karena ya cuman nonton ulang di bioskop. Tapi buat lu yang emang pengen coba ngerasain apa yang gue rasain dengan alasan seperti itu, so simple, you are just a fan yang mau support karya-karya Pak Haji, gas nonton, serius, incer fan screeningnya sih kalau kata gue. Dan ya kalau kalian mau support Grumpy Oji-san ini ngebahas berlebihan anime yang sebenarnya sama antara di TV dengan di movie, kalian bisa support gue dengan ngelakuin klik tombol subscribe. Sekian Radio Singam untuk episode kali ini. Gue udah bening pamit undur diri. Dan untuk kita semua, Shinzo Sasageo and sound.